Perkenalkan diri, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan memperkenalkan proyek kami, yaitu stok produk menggunakan Spring Data JPA. Langsung saja ke materi. Berikut untuk deskripsi proyek kami adalah seperti proyek kami bertujuan untuk membuat sebuah sistem seperti laporan sederhana tentang stok penjualan dan pembelian barang menggunakan Spring Boot yang terintegrasi dengan database MySQL. Untuk sistem ini dapat mencakup manajemen data, master produk, transaksi, jual beli, dan laporan penjualan. Dan berikut untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk entity relationship diagram ERD ialah seperti output laporan yang dihasilkan, seperti laporan pembelian, menampilkan semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, informasi yang ditampilkan termasuk ID pembelian, kode barang, nama pelanggan, jumlah produk yang dibeli, dan tanggal pembelian. Dan untuk laporan penjualan, menampilkan semua transaksi penjualan yang dilakukan pada pelanggan, seperti informasi yang ditampilkan termasuk ID kode penjualan, kode barang, seperti nama barang, nama pelanggan, jumlah produk yang dijual, dan tanggal penjualan. Dan untuk laporan stok produk, menampilkan daftar produk beserta jumlah stok yang tersedia. Informasi seperti informasi yang ditampilkan termasuk ID produk, nama produk, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Untuk penjelasan berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan antar entitas produk digunakan untuk menyimpan informasi tentang produk yang tersedia di toko. Kode barang harus unik dan digunakan sebagai referensi dalam transaksi pembelian dan penjualan. Pelanggan menyimpan informasi pelanggan yang berinteraksi dengan toko. Informasi pelanggan meliputi nama dan alamat. Pembelian menyimpan data transaksi pembelian produk oleh pelanggan. Setiap transaksi pembelian menyimpan kode barang dari produk yang dibeli, jumlah produk yang dibeli, tanggal pembelian, dan ID pelanggan yang melakukan pembelian. Penjualan menyimpan data transaksi penjualan produk kepada pelanggan. Setiap transaksi penjualan menyimpan kode barang dari produk yang dijual, jumlah produk yang dijual, tanggal penjualan, dan ID pelanggan yang melakukan penjualan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada entitas dan juga atribut. Di sini ada pembelian, ID unik untuk pembelian primary key, kode barang dari produk yang dibeli, kemudian jumlah produk yang dibeli, tanggal pembelian, pelanggan ID pelanggan yang melakukan pembelian, forgain key dari pelanggan. Untuk selanjutnya ada penjualan. Di sini ada ID unik untuk penjualan, primary key, kode barang dari produk yang dijual, jumlah produk yang dijual, tanggal penjualan, kemudian pelanggan ID pelanggan yang melakukan penjualan, forgain key dari pelanggan. Baik, saya Eko mau mencoba menjelaskan simulasi dari pembangunan proyek bisnis penjualan toko. Di sini awalnya kita bangun proyeknya, kita buka di Spring IO, di Spring Initializer. Kemudian kita pilih proyeknya Maven, language-nya Java. Kemudian Spring Boot-nya terserah sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini saya memilih 327. Kemudian grup metadatanya kita isi sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 3. Kemudian artefaknya di sini saya isikan bisnis toko sesuai dengan proyek yang kita buat.
Di sini packagingnya kita pilih jar, kemudian Javanya saya create-nya yang versi 17. Kemudian di sini dependensinya kita masukkan Spring Web, kemudian Spring JPA, selanjutnya driver SQL-nya kita sertakan juga ini lombok biar auto increment nanti, dan validasi maaf ini. Nah, kalau nanti kalaupun kurang bisa kita tambahkan lagi di form ininya form SL-nya. Kemudian kita generate sini itu kita ambil ini dan kita pindahkan ke copy ke folder yang kita inginkan. Kita ekstrak dulu sebelumnya, kemudian setelah itu kita buka IDE kita. Di sini saya menggunakan VS Code. Kemudian kita import tadi open folder, kita import foldernya yang dimana. Nah, kemudian ini kita pilih select folder. Nanti akan seperti ini nih. Maaf. Setelah itu kita untuk langkah awalnya kita buat kita bangun folder-foldernya sesuai dengan kita. Ini ada folder untuk entitas, report, repository, service, dan controller sesuai folder yang kita perlukan. Untuk entitasnya kita buat 4 fitur ya, di sini 4 entitas. Di sini ada produk, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Kelas produk ini mempresentasikan entitas dalam aplikasi yang dipetakan ke dalam tabel produk. Dalam database, setiap field ini dipetakan ke kolom-kolom dalam tabel dengan berbagai batasan dan karakteristik yang ditentukan oleh anotasi. Misalnya di sini ada anotasi add column dengan menggunakan anotasi add data. Kelas ini memiliki metode akses getter dan setter. Jadi kita menyertakan anotasi lombok ini agar kita tidak perlu membuat getter dan setternya lagi. Kemudian di sini ID generate table ini mengidentifikasikan ini sebagai primary key yang akan yang dibuat auto increment atau otomatis menambahkan nilai jika datanya bertambah. Untuk anotasi anotasi kolom ini menjelaskan kolom yang akan dibentuk. Ini rank 5 maksudnya menggunakan 5 variabel dari kode barang. Data tidak boleh kosong, unique true berarti ini tidak boleh ada kode barang yang sama. Kemudian string nama ini menggunakan 30 karakter, tidak boleh kosong. Kemudian harga big decimal ini menggunakan 10 digit ya, precision 10 ini maksudnya 10 digit. Skala 2 maksudnya itu 2 angka di belakang 0. Dan nullable false artinya tidak boleh kosong. Kemudian stok menggunakan 5 variabel, data tidak boleh kosong. Dan selanjutnya di sini ada entitas penjualan, pembelian, dan pedagang. Kurang lebih sama untuk pembentukan tabelnya. Di sini sedikit saya tambahkan untuk di sini ada entitas money to money dan join column. Ini menandakan relasi money to money atau
banyak dengan entitas dari pelanggan, dari tabel pelanggan, dan menentukan kolom foreke dalam tabel maksudnya tabel ID dari pelanggan. Di sini misalnya pelanggan bisa melakukan transaksi penjualan ataupun dengan lebih dari satu kali transaksi. Yang selanjutnya kita buat adalah file repositorinya. Repository ini kita buat di masing-masing entitasnya. Di sini ada produk repository, penjualan repository, pelanggan, dan pembelian. Untuk repository sendiri dalam streaming data JPA ini menyediakan cara yang efisien dan efektif untuk mengelola operasi data akses di aplikasi kita. Nah, dengan repository ini kita dapat dengan mudah melakukan operasi create, read, update, dan delete, kemudian membuat query dan memisahkan logika akses dari logika bisnis dalam service. Maksudnya service layer yang nanti akan kita buat juga. Dalam hal ini membuat kode, maksudnya repository ini bisa membuat kode kita lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikelola. Sedikit dijelaskan, di sini ada JPA repository produk and product long. Ini menyediakan metode create, read, update, delete dasar untuk entitas produk dengan primary key dengan tipe long. FinB kode barang artinya metode query ini khusus yang mencari produk berdasarkan kode barang. Kita buat di masing-masing entitasnya untuk repositornya. Kemudian selanjutnya untuk service kita buat juga untuk masing-masing entitasnya. Di sini ada produk service, penjualan service, pembelian service, kemudian pelanggan service, dan juga di sini kita tambahkan juga report service. Kelas service ini sendiri menyediakan layanan untuk mengelola operasi terkait entitas produk. Seperti mengambil semua produk, mengambil produk berdasarkan ID, menyimpan atau memperbarui produk, dan menghapus produk berdasarkan ID. Dengan menggunakan produk repository, kelas produk ini dapat mengakses database dengan mudah dan efisien, serta mengatasi logika akses data dari controller yang nanti juga kita akan buat atau lapisannya dalam aplikasi ini. Kemudian terakhir setelah membuat ini, kita buat kontrolernya. Kontrol di sini kita menggunakan kita sebenarnya buat yang produk controller, penjualan, pembelian, pelanggan, dan report ya. Di sini produk controller ini menyediakan IP REST-API untuk mengelola entitas produk, termasuk operasi seperti mengambil semua produk, mengambil data produk berdasarkan ID, atau membuat produk yang baru. Misalnya menginput produk yang baru dan menghapus produk berdasarkan ID dengan menggunakan produk service yang sebelum tadi kita buat dan produk repository. Kontrol ini memisahkan tugas-tugas akses data dan logika bisnis sehingga membuat kode lebih struktur dan mudah dibaca ataupun mudah dikelola dalam aplikasi berikut kita. Di sini ada REST controller. Anotasi ini menggabungkan anotasi controller dan response body. Ini menunjukkan bahwa akses kelas ini adalah sebuah controller Spring yang akan menangani permintaan HTTP dan maksudnya mengembalikan respon dari format JSON secara default. Setelah controller udah, entity-nya udah, repository sudah, service sudah, kemudian kita membuat file application service-nya
untuk mengkonfigurasi data dasar yang diperlukan untuk menghubungkan aplikasi Spring Boot ini dengan database MySQL. Kemudian di sini ada JDBC untuk akses ke ini nama database yang nantinya kita buat di MySQL-nya. Kita buat bisnis toko. Ini bisa dibuat sesuai dengan database masing-masing. Kemudian username-nya kita masih menggunakan root, passwordnya kosong tanpa password. Dan setelah kita buat ini, kita coba jalankan Spring Boot-nya. Kita ke Spring Boot kita, kemudian kita running. Kita tunggu sampai selesai. Pastikan running ini tidak ada error sebelum kita terhubung ke database MySQL-nya. Kita juga buka dulu ya ini apa? Jangan lupa kita buka exam panelnya ini. Kita aktifkan MySQL dan Apache-nya. Di sini kebetulan saya sudah aktifkan. Lalu kita ke ini aja langsung, atau bisa ke lewat browser terus kita ketikkan localhost kita. Di sini saya lewat sini aja, di admin aja. Nah, di sini setelah berada di localhost dan ini kita lihat lagi masih runningnya udah selesai. Kita refresh. Dan database kita sudah terbentuk. Nih. Nah, di sini pun tabel-tabelnya sudah ada. Pelanggan, pembelian, penjualan ataupun tabel produk. Nah, kemudian untuk pengujiannya, kita menggunakan REST API Insomnia. Kebetulan ini sudah saya buka dan sudah saya inputkan beberapa data juga untuk produknya. Caranya untuk memastikan dulu ini masih tersambung ya, untuk untuk Spring Boot kita masih tersambung ya. Di sini kita kalau mau menambahkan, istilahnya mau menambahkan data barang. Di sini untuk menambahkan kita repost, kemudian HTTP-nya ini ke localhost kita, API product sesuai dengan controller tadi yang kita buat. Kemudian kita pilih bodinya itu teksnya JSON. Kemudian sesuai dengan format format kolom tabel kita yang tadi kita buat. Kita pastikan di sini aja. Nah, di sini kode barang kita input sesuai dengan keinginan kita. Di sini contohnya P01 atau ini maksimum 5 karakter yang kita tentukan tadi di barang. Terus nama produk A, terserah kita mau bikin produk apa, sepatu, sendal atau apapun bisa. Di sini harganya kita isi sesuai dengan harga yang kita inginkan. Kemudian stoknya di sini dikasih untuk sementara 50 aja. Kemudian di send, kita send dulu. Nah, di sini sebelumnya kan ini ID-nya kenapa 7, karena sebelumnya saya sudah membuat beberapa produknya. Jadi di sini untuk mengetahui produk apa aja kita pilih yang get, kemudian kita send. Di sini kita masih produk. Nah, di sini ditampilkan untuk produk yang sudah kita input. ID 1 kode barangnya S01, ini nama sepatu. ID 2 kode barang nih sampai ada 7 ID. Kemudian produk ini udah terinput secara otomatis belum di MySQL kita cek lagi, kita refresh di MySQL-nya. Kemudian tadi namanya ini kita ke tabel produk sudah masuk atau belum data yang kita inputkan. Nah, ini datanya sudah masuk dengan ID 7, harga 1000, P01 produk A 50 sesuai dengan yang kita buat tadi.
Kemudian selanjutnya, jika kita ingin membuat atau mengirimkan data pelanggan baru ke pelanggan, maksudnya mengirimkan data pelanggan baru ke endpoint POS, kita akan membuat di sininya pelanggan sesuai dengan kontrol yang kita buat. Kemudian di sini tadi kan tabelnya yang kita perlukan cuma tadi kontrol pelanggan. Nah, di sini yang diperlukan cuma entitasnya. Yang diperlukan cuma nama dan alamat, sedangkan ID ini akan tergenerate secara otomatis dan auto increment. Setelah ininya kita lokasinya kita ke pelanggan, ini POS untuk menambah data. Kita copy saja. Nah, untuk nama bisa disesuaikan dengan kita. Kemudian kita send. Nah, di sini sudah bisa kita tambahkan. Sama sebelumnya saya sudah membuat kemarin itu uji coba 96 kali, jadi ini auto increment jadi ID yang ke-7. Kemudian untuk melihat keseluruhannya kita pilih get, ini serta ke pelanggan untuk menampilkan seluruh data pelanggannya. Nah, di sini akan ditampilkan nama-nama pelanggannya. Nah, ini yang terakhir kita buat tadi. Sudah masuk ke database atau belum? Kita lihat MySQL-nya lagi, PHP MyAdmin kita lihat, kita refresh. Kemudian kita masuk ke bisnis toko, kemudian ke tabel pelanggan. Nah, di sini udah tergenerate untuk ID-nya ke-7, alamat Jalan Sudirman nomor 123, namanya John Doe. Yang sebelumnya saya bikin, ini ada 6, merupakan anggota kelompok 3 dari kelas 05 TPLD 002. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan data pembelian. Kita di sini ketikkan pembelian. Kemudian di sini kita arahkan ke POS. Ini format untuk nanti untuk penulisan format ini bisa dilihat untuk pembentukan entitas masing-masing ya. Kalau ini kan pembelian, kita apa aja ini diperlukan untuk menginput datanya. Ada tanggal, jumlah, kode barang, pelanggan, kemudian ID. Maksudnya ini ID pelanggan. Nah, ini pelanggan ID-nya siapa yang beli 01, atau yang terbaru aja kita ambil 07. Dia mau beli apa, kode barangnya apa, barangnya ini P01, jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya 5. Di sini kita lihat dulu tanggal pembelian, tanggal terserah kita isi. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengujian untuk penjualan. Ini penjualan-penjualan yang sudah kita lakukan. Di sini sudah ada 4 kali penjualan. Nah, untuk menambah penjualannya coba kita lakukan POS. Kita melakukan penjualan di sini, yang melakukan penjualan produk pelanggan ID-nya 2, kode barang yang dijual di sini ada kode barangnya, kita lihat dulu berapa aja. Di sini ada P14. Kita coba menggunakan P14 dulu, maaf.
kemudian jumlahnya 5, tanggalnya 2024, kemudian kita send. Sudah ada, kemudian untuk mengetahui berapa transaksi kita pakai get. Ini transaksi yang sudah terjadi, sudah terinput semua. Kemudian kita langsung saja ke reportnya. Di sini langsung kita send. Di sini reportnya itu menampilkan semua transaksi penjualan sudah dilakukan. Termasuk baik itu untuk list produk, list penjualan maupun list pembelian. Mohon maaf tadi instrumennya kalau koneksinya tidak stabil, maka saya close dulu, dan ini untuk coba yang sebelumnya sudah saya lakukan dan kita persiapkan untuk pembuatan laporannya. Silakan untuk dilanjut untuk pembahasan materi selanjutnya kepada rekan-rekan saya untuk pengujian dan implementasi aplikasinya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita menjelaskan proyek kita ini, di sini saya ingin menyimpulkan bahwa proyek ini itu dirancang untuk memanajemen stok produk untuk bisnis menggunakan Spring Data JPA. Nah, sistem ini tuh mencakup pencatatan, pengelolaan stok secara efisien. Nah, manajemen stok produk ini juga memungkinkan pelacakan penjualan dan pembelian dengan mudah, serta integrasi dengan database untuk menyimpan data produk, pelanggan, dan transaksi secara terstruktur. Nah, jadi itu kesimpulan dari proyek manajemen stok menggunakan Spring Data JPA yang kelompok kita jelaskan.